Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ari Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ari Kurniawan selaku dosen pengampu yang telah membimbing kami pada satu semester ini pada mata kuliah pemrograman web. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan website kami, yaitu website rekomendasi buku yang memiliki nama website Walgita, yang mana tujuannya untuk memenuhi tugas akhir semester. Namun sebelum itu, izinkan dari kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dari kelas Sistem Informasi 2020A yang beranggotakan saya, Fazal Sabila, dengan NIM 251214055. Kemudian anggota yang kedua yaitu saya Anissa Saskia Zen dengan NIM 20051214063. Dan anggota yang ketiga yakni saya Faradisa Fitra Buana dengan NIM 20005121407. Dan yang terakhir saya sendiri Vira Rahel Carolina Pitupulu dengan NIM 20051214099. Untuk selanjutnya, kami akan mempresentasikan yang pertama laporan dari kelompok kami. Baik, untuk yang pertama langsung saja bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi mempermudah akses terhadap informasi. Informasi yang diperoleh digunakan untuk berbagai keperluan. Salah satu perkembangan teknologi informasi adalah penerapan sistem rekomendasi. Rekomendasi yang diberikan oleh sistem memudahkan pengguna dalam menentukan pilihan. Banyaknya buku yang tersedia terkadang membuat pembaca sulit untuk memutuskan buku mana yang akan dibaca selanjutnya. Ada pembaca yang memutuskan buku mana yang akan dibaca selanjutnya berdasarkan rating. Tinggi rendahnya rating tersebut mempengaruhi buku-buku yang akan direkomendasikan. Nilai kemiripan antara buku dan rating dapat dijadikan landasan untuk memberikan rekomendasi buku kepada pembaca. Sistem rekomendasi buku Walgita berbasis web ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan informasi dalam bentuk rekomendasi buku yang ditentukan berdasarkan rating dari pembaca. Untuk selanjutnya, di sini terdapat dasar permasalahan. Permasalahan yang terjadi adalah banyaknya buku yang tersedia membuat pembaca sulit untuk menentukan buku mana yang ingin mereka baca. Tetapi rata-rata pembaca ingin membaca buku dengan rating yang bagus, semakin tinggi ratingnya, semakin tertarik untuk dibaca. Begitupun sebaliknya, semakin rendah ratingnya, semakin enggan pembaca untuk membacanya. Nilai rating buku inilah yang menjadikan landasan untuk membuat website rekomendasi buku ini. Untuk selanjutnya, daftar fitur. Terdapat beberapa fitur yang diberikan oleh website Walgita ini, yaitu yang pertama, fitur sign in. Fitur ini untuk masuk menggunakan akun yang telah terdaftar agar bisa akses website lebih lanjut. Yang kedua, fitur sign up. Fitur sign up untuk daftar akun agar dapat mengakses website lebih lanjut. Yang ketiga, fitur search. Fitur search untuk pencarian buku yang diinginkan. Yang keempat, fitur memilih kategori buku. Fitur ini digunakan oleh user agar sistem dapat menampilkan rekomendasi buku sesuai dengan kategori buku yang dipilih atau diminati oleh user. Yang kelima, fitur melihat rekomendasi. Fitur ini dapat diakses apabila user telah memilih beberapa kategori buku yang diminati, minimal memilih 3 kategori. Yang keenam, fitur melihat detail buku. Fitur ini dapat diakses user apabila user hasil rekomendasi buku, di mana dari hasil rekomendasi tersebut, user dapat memilih buku yang diminati untuk dapat melihat detail buku tersebut lebih dalam. Untuk selanjutnya, daftar pengguna. Daftar pengguna di sini ada 2. Yang pertama, administrator atau admin, merupakan pengguna yang memiliki hak akses sepenuhnya terhadap sistem web. Hak akses yang dapat dilakukan admin, yang pertama,
menginput atau menambah, melihat, mengedit, dan menghapus data buku. Yang kedua, menginput atau menambah, melihat, mengedit, dan menghapus kategori. Dan yang ketiga, menginput atau menambah, melihat, mengedit, dan menghapus data blok. Untuk yang kedua, user. User merupakan pengguna yang mengunjungi website yang telah melakukan proses sign up dan sign in pada website. Pada website rekomendasi buku Algita ini, user yang sudah melakukan sign in memiliki beberapa hak akses terhadap website, yaitu yang pertama, satu, melihat data blog, yang kedua, memilih kategori buku yang diminati, yang ketiga, mendapat rekomendasi buku, yang keempat, melihat detail buku yang direkomendasikan. Untuk selanjutnya ini terdapat tabel daftar anggota, anggota dari kelompok 11, dan juga pekerjaan yang dilakukan. Untuk selanjutnya, bab 2 analisa akan dijelaskan oleh Faza. Kepada Faza, saya persilahkan. Pada bab 2, bab analisa, terdapat bagian A, yaitu kebutuhan fungsional. Pada kebutuhan fungsional ini, terdapat bagian skema cara kerja sistem dan user. Di sini kita dapat dilihat pada gambar 1, itu merupakan bagian skema cara kerja sistem dan user. Berdasarkan bagian di atas, cara kerja sistem dan user dapat dideskripsikan sebagai berikut. Pada saat user mengakses website, maka sistem akan menampilkan tampilan home pada website. Selanjutnya, apabila user ingin mencoba mendapatkan rekomendasi buku pada website ini, maka sistem akan mengarahkan user pada halaman sign in atau halaman sign up. Kemudian, apabila user telah berhasil sign in, maka sistem akan menampilkan halaman book feed yang di dalamnya user diminta untuk memilih minimal 3 kategori buku yang diminati. Selanjutnya, apabila user telah memilih kategori buku yang diminati, maka sistem akan langsung menampilkan halaman book feed yang telah berisikan judul-judul buku yang direkomendasikan. Namun, apabila user tidak melakukan sign in, maka sistem tetap akan berada pada homepage dan tidak bisa memberikan rekomendasi kepada user. Namun, di sini user tetap dapat mengakses tampilan home, about, dan blog. Nah, kemudian di sini terdapat use case diagram admin dan user. Pada gambar 2, kita bisa melihat use case diagram admin dan user. Berdasarkan use case diagram dari website Walgita, kita dapat lihat bahwa terdapat 6 use case yang mempresentasikan setiap proses dari sistem admin. Yang pertama, yaitu untuk aktor admin, memiliki use case input data buku, input kategori, input data blog, melihat data buku, melihat data kategori, melihat data blog, di mana semua use case tersebut hanya dapat dilakukan apabila telah melakukan proses sign in. Maka di situ terdapat tulisan include. Nah, selanjutnya, kemudian untuk use case yang mempresentasikan setiap proses dari sistem user pada aktor user, terdapat 4 use case, yaitu yang pertama ada use case memilih kategori, yang mana dapat dilakukan apabila telah melakukan proses sign in. Nah, di sini terdapat garis include. Kemudian terdapat use case melihat rekomendasi, di mana use case ini hanya dapat diakses ketika telah melakukan memilih buku dari hasil rekomendasi. Yang kedua ini terdapat use case melihat rekomendasi, di mana dapat diakses ketika telah melalui proses memilih kategori. Nah, di sini terdapat fitur extend, yaitu hanya dapat diakses apabila telah melewati proses sebelumnya. Selanjutnya ada use case melihat data buku, di mana use case ini hanya dapat diakses ketika telah memilih buku dari hasil rekomendasi. Sama dengan proses sebelumnya, ini harus dilewati terlebih dahulu. Kemudian untuk melihat blog, ini dapat dilakukan user tanpa harus melakukan proses sign in. Selanjutnya yang ketiga, kita memiliki DFD konteks atau DFD level 0. Di sini dapat dilihat pada gambar 3. Nah, pada DFD ini terdapat proses sistem informasi Walgita. Pada sistem ini
terdapat masukan dari admin, yaitu admin dapat memasukkan sign in admin, kemudian sistem akan mengeluarkan verifikasi sign in. Kemudian ketika admin melakukan input data block, sistem akan mengeluarkan laporan data block. Kemudian ketika admin memasukkan input data rekomendasi, maka sistem akan mengeluarkan laporan data rekomendasi. Kemudian jika admin memasukkan input data buku, maka sistem akan melakukan keluaran laporan data buku. Selanjutnya untuk masukan dari user, yaitu ketika user memasukkan sign in user, maka sistem akan melakukan pengeluaran yaitu verifikasi sign in user. Kemudian ketika user melakukan input kategori, memasukkan input kategori, maka sistem akan mengeluarkan atau menampilkan rekomendasi. Kemudian setelah user memasukkan untuk melihat data buku, maka sistem akan menampilkan data buku. Selanjutnya, ketika user memasukkan atau melihat data block, maka sistem akan menampilkan data block. Selanjutnya, ada DFD level 1. Ini adalah hasil dari proses DFD level 0. Selanjutnya, untuk kebutuhan database. Untuk kebutuhan database ini, kita menggunakan ERD untuk menggambarkannya. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat 4 entitas, yaitu yang pertama ada entitas user dengan atribut ID user, username, email, dan password. Kemudian ada entitas block dengan atribut ID block dan block name. Kemudian ada entitas kategori dengan atribut ID kategori dan kategori name. Dan yang terakhir ada entitas book dengan atribut ID book, kategori ID, author ID, title, page count, publisher, publish date, ISBN, rating, image, dan description. Nah, kemudian pada RD ini kita juga dapat lihat bahwa terdapat 3 relasi, yaitu yang pertama relasi user membuat blog, di mana relasi ini menghubungkan entitas user dengan entitas blog, yang mana relasi ini memiliki kardinalitas one to many. Kemudian yang kedua, yaitu relasi user membuat kategori, di mana relasi ini menghubungkan entitas user dengan entitas kategori, yang mana relasi ini memiliki kardinalitas one to many. Dan yang terakhir, yaitu relasi user membuat buku, di mana relasi ini menghubungkan entitas user dengan entitas buku. Nah, di sini juga memiliki kardinalitas one to many. Untuk selanjutnya, yaitu kebutuhan user interface, akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Faradisa. Kepada Faradisa, dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah kebutuhan user interface. Di website wal kita ini terdapat beberapa tampilan halaman. Yang pertama ada tampilan awal atau homepage. Di awal user membuka website walkita.com, user akan diarahkan ke menu homepage website. Pada menu awal ini berisi submenu home, about, dan blog. Ditampilkan selayang pandang buku-buku yang sedang populer saat ini. Kemudian terdapat fitur search untuk pencarian buku yang diinginkan. Terdapat fitur sign in untuk masuk menggunakan akun yang telah terdaftar agar bisa akses website terlebih lanjut. Kemudian terdapat fitur subscribe newsletter, yakni fitur yang memungkinkan pengguna untuk berlangganan sehingga dapat memperoleh informasi terbaru melalui email. Selanjutnya, yang kedua ada tampilan sign in. Pada menu ini merupakan akses masuk user untuk bisa akses website lebih lanjut dengan memasukkan email dan password yang telah terdaftar sebelumnya. Selanjutnya, yang ketiga terdapat tampilan sign in. Pada menu sign in tampilan sign up, Pada menu sign up ini merupakan halaman yang ditujukan kepada user baru yang belum memiliki akun terdaftar untuk membuat akun terlebih dahulu. Data yang dibutuhkan untuk membuat akun baru yakni username, email address, dan password. Selanjutnya, yang keempat ada tampilan bookfeed atau setelah sign up. Halaman ini merupakan tampilan setelah user baru melakukan sign up atau pendaftaran akun.
Pada halaman ini, user diminta untuk memilih minimal 3 kategori buku yang diminati. Selanjutnya yang kelima ada tampilan Home Book Feed. Ini setelah user melakukan sign in. Pada tampilan ini, setelah user sign in ataupun sign up dan memilih kategori, pada halaman ini ditampilkan judul-judul buku yang direkomendasikan untuk user. Selanjutnya, yang keenam, ada tampilan book detail. Nah, halaman ini berisikan detail buku yang mencakup cover, judul, penulis, rating, halaman, penerbit, tanggal diterbitkan, ISBN, dan kategori buku. Terdapat juga sinopsis dari buku, kemudian terdapat juga buku-buku yang serupa dengan buku yang ditampilkan. Selanjutnya, yang ketujuh ada tampilan About Us. Pada tampilan ini merupakan halaman yang berisi informasi-informasi tentang website Walkita. Kemudian yang kedelapan ada tampilan Discover. Pada halaman ini berisi rekomendasi buku berdasarkan kategori-kategori tertentu. Selanjutnya, yang kesembilan ada tampilan Our Blog. Pada halaman ini berisi artikel-artikel terkait buku yang dituliskan oleh blogger-blogger yang terdaftar pada website walkita.com. Kemudian, selanjutnya yang ke-10 terdapat tampilan profile. Pada tampilan ini berisi profil blogger yang terdaftar di website walkita.com. User dapat mengedit dan mengelola data diri masing-masing yang akan ditampilkan di website ini. Selanjutnya, yang ke-11 ada tampilan bookmark. Pada halaman ini berfungsi untuk memudahkan user menemukan daftar buku yang telah ditandai atau disimpan. Selanjutnya, yang ke-12 terdapat tampilan rated book. Nah, pada halaman ini menampilkan rating dari buku-buku yang telah ditandai atau disimpan oleh user sebelumnya. Selanjutnya, yang ke-13 terdapat tampilan submenu akun. Submenu akun berada di pojok kanan atas halaman. Ketika tombol atau ikon akun ditekan, user disajikan beberapa pilihan submenu, yakni profile, submenu bookmark, akan mengarah pada halaman bookmark books atau daftar buku yang disimpan oleh user. Kemudian submenu rated akan mengarah pada halaman rated book atau daftar buku yang telah diberi rating oleh user. Kemudian pada submenu sign out yang mengarahkan user untuk keluar dari akun yang dimiliki. Baik, untuk selanjutnya yaitu bagian coding. Baik, untuk bagian coding, pertama kita ke folder app terlebih dahulu, lalu kita ke folder HTTP, dan kita menuju ke folder controller. Di folder ini terdapat dua controller, yaitu sign in controller dan sign up controller. Kedua controller ini berfungsi untuk menyusun fungsi-fungsi logika yang akan digunakan untuk keperluan halaman sign in dan sign up. Kemudian kita beralih ke folder selanjutnya, yaitu middleware. Di folder middleware, di halaman authenticate, apabila terdapat user yang tidak memiliki hak akses atau wewenang ingin mengakses halaman tertentu yang dilindungi, user tersebut akan ditolak hak aksesnya dan akan diarahkan ke halaman sign in. Kemudian kita beralih ke folder model. Di folder ini terdapat 4 halaman, yaitu author, book, kategori, dan user. Halaman-halaman ini berfungsi untuk mengelola database yang telah ada pada website Walkita ini. Kemudian kita beralih ke folder database di bagian migration. Di sini telah ada data user. Di basis data ini terdapat
ID sebagai primary key-nya, kemudian terdapat username, terdapat email yang bersifat unik, kemudian terdapat password user. Lalu untuk database buku, di sini terdapat ID buku sebagai primary key, kemudian terdapat author ID sebagai foreign key, kemudian terdapat kategori ID sebagai foreign key, lalu terdapat judul, terdapat page count, ini merupakan jumlah halaman buku, lalu terdapat publisher atau penerbit buku, kemudian terdapat publish date atau tanggal diterbitkannya buku, lalu terdapat ISBN. ISBN ini sebagai pengidentifikasi buku agar bersifat unik. Kemudian juga ada deskripsi. Deskripsi ini berfungsi sebagai sinopsis singkat suatu buku. Kemudian terdapat image. Image ini merupakan cover buku. Lalu yang terakhir terdapat rating. Kemudian di basis data author, di sini terdapat author ID sebagai primary key, kemudian terdapat author name atau nama author. Kemudian di basis data kategori, di sini terdapat ID sebagai primary key-nya, kemudian terdapat kategori name atau nama kategori. Kemudian kita beralih ke folder public. Di sini, di folder public ini, terdapat CSS atau style yang kita gunakan untuk website kami, kemudian terdapat gambar-gambar yang kami gunakan, dan juga terdapat JavaScript yang digunakan. Kemudian kita beralih ke folder resources. Kita menuju folder views. Lalu kita ke folder layout. Di layout ini terdapat halaman main.blade.php. Pada halaman ini berisi tentang header dan footer yang akan digunakan di website Walgita. Kemudian halaman-halaman utama di website Walgita yaitu terdapat about yang berisi tentang deskripsi singkat Walgita, kemudian terdapat blog yang berisi tentang artikel-artikel yang telah didaftarkan oleh pengguna Walgita, kemudian terdapat buku yang berisi tentang detail buku. Kemudian terdapat halaman bookfeed. Di halaman ini user dapat memilih minimal 3 kategori untuk mendapatkan rekomendasi. Kemudian terdapat halaman bookfeed 2. Di halaman ini terdapat rekomendasi buku berdasarkan kategori yang telah dipilih oleh user. Kemudian di halaman selanjutnya yaitu halaman discover. Di halaman ini terdapat beberapa kategori buku, baik dari kategori yang biasa seperti fantasi dan fiction sampai dengan kategori yang spesial. Kemudian di halaman index.blade.php ini, di sini merupakan halaman utama dari website Walgita atau bisa disebut dengan home, halaman home. Kemudian kita menuju ke halaman profile. Di sini user dapat mengedit data diri mereka. Kemudian terdapat halaman sign in yang memungkinkan pengguna untuk masuk ke akun yang telah dimiliki. Kemudian terdapat halaman sign up yang memungkinkan pengguna untuk mendaftarkan akun. Kemudian kita menuju ke folder root di bagian web.php. Nah, di bagian ini terdapat beberapa root. Root ini berfungsi untuk mengarahkan user ke halaman tertentu. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang website Walgita, demo website Walgita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai website Walgita. Baik, yang pertama, di atas, di pojok kiri atas terdapat logo Walgita yang menggambarkan buku dan terdapat tulisan Walgita. Kemudian di bagian menunya terdapat submenu home, terdapat submenu about, dan submenu blog. Kemudian di sampingnya terdapat fitur search yang memungkinkan pengguna untuk mencari buku tertentu. Kemudian di sampingnya terdapat button sign in yang dapat memungkinkan pengguna untuk masuk ke akun yang telah dimiliki. Lalu di bawahnya terdapat banner. Di banner ini terdapat button try Walgita. Button ini akan mengarahkan ke halaman sign in. Kemudian di bawahnya terdapat sejumlah buku-buku yang sedang populer saat ini. Untuk mengakses rekomendasi ini,
pengguna dapat menekan button View All, akan tetapi pengguna akan diarahkan ke halaman Sign In untuk dapat mengakses buku-buku tersebut. Kemudian di bawahnya terdapat banner lain, lalu di bawahnya terdapat fitur Subscribe Newsletter yang memungkinkan pengguna untuk berlangganan melalui email terkait informasi terbaru dari website Walkita. Kemudian di bagian bawah terdapat footer. Di bagian footer di pojok kiri bawah terdapat logo Walkita. Lalu di sampingnya terdapat alamat kantor Walkita. Di sampingnya lagi terdapat media sosial Walkita yaitu Facebook, Instagram, dan Twitter. Media sosial ini akan langsung mengarahkan ke media sosial yang dimiliki oleh Walkita. Kemudian di sampingnya lagi terdapat info kontak Walkita. User dapat mengontak Walkita melalui nomor telepon ataupun email yang telah ada di footer ini. Kemudian kita beralih ke halaman About. Pada halaman ini dijelaskan deskripsi singkat mengenai Walkita, seperti informasi terkait apakah membutuhkan software tertentu untuk mengaksesnya, atau apakah membutuhkan biaya tertentu, lalu kita harus memberikan informasi apa saja untuk masuk ke dalam website, dan apa itu Walkita. Di sini dijelaskan semua mengenai informasi Walkita. Lalu kita beralih ke halaman blog. Di halaman ini terdapat sejumlah artikel yang telah ditulis oleh pengguna yang terdaftar di website Walkita. Di masing-masing artikel ini terdapat tanggal terbit, lalu terdapat judul artikel, dan terdapat deskripsi singkat mengenai artikel. Kemudian kita menuju ke halaman Sign In. Pada halaman ini, user diminta untuk memasukkan email dan password yang telah dimiliki. Apabila user belum memiliki akun, user dapat melakukan sign up dengan menekan tombol sign up di bawah. Baik, mari kita simulasikan sign up terlebih dahulu. Pada sign up, user diminta untuk memasukkan username. Di sini mari kita coba masukkan administrator. Kemudian kita masukkan alamat email admin. Lalu kita masukkan password. Kita centang bagian persetujuan terhadap kebijakan Walkita. Lalu kita klik tombol sign up. Nah, selanjutnya akan muncul notifikasi terkait registrasi telah berhasil. User diminta untuk melakukan sign in. Kemudian user melakukan sign in dengan memasukkan email dan password. Kita masukkan email dan password yang tadi. Kemudian kita klik sign in. Setelah user berhasil sign up dan sign in, user akan diarahkan ke halaman BookFeed. Di bagian atas terdapat notifikasi terkait selamat datang user, lalu di bawahnya user diminta untuk memilih minimal 3 kategori terkait genre atau kategori buku yang diminati. Di sini misal kita pilih fantasi, fiction, yang adult, dan science fiction. Lalu kita klik tombol next. Setelah memilih kategori sebelumnya,
User kemudian akan diarahkan kepada rekomendasi-rekomendasi tertentu berdasarkan kategori yang telah dipilih. Di sini terdapat judul Recommendations for You atau rekomendasi untuk user. Di sini kita dapat menggeser buku-buku untuk melihat daftar rekomendasi lebih lanjut. Kemudian di bawahnya terdapat rekomendasi terkait New York Times bestseller atau buku-buku yang terjual banyak. Di sini kita bisa geser-geser lagi untuk melihat daftar rekomendasi lebih lanjut. Kemudian di bawahnya ada daftar buku-buku terbaik tahun 2022. Di sini kita juga masih bisa menggesernya untuk melihat daftar rekomendasi yang lain. Kemudian mari kita melihat ke buku secara lebih detail. Nah, kita coba klik ini, buku ini, The Midnight Library. Nah, pada halaman ini akan ditampilkan detail dari buku The Midnight Library oleh Matt Haig, yang ditulis oleh Matt Haig. Di sini terdapat detail dari buku tersebut, yaitu jumlah halaman, terdapat publisher-nya, penerbitnya, lalu terdapat tanggal terbitnya, terdapat nomor ISBN, terdapat rating di Goodreads, dan terdapat kategori. Buku ini termasuk dalam kategori yang mana. Kemudian di bawahnya terdapat mengenai deskripsi atau sinopsis singkat dari buku tersebut. Lalu di bawahnya lagi terdapat link yang akan mengarahkan user ke website Goodreads dan website Amazon. Kemudian di bawahnya terdapat fitur rekomendasi lain terkait buku-buku yang mirip dengan buku yang telah dipilih oleh user. Di sini user dapat melihat buku-buku ini untuk mendapatkan rekomendasi lebih lanjut. Baik, untuk selanjutnya kita beralih ke halaman profile. Di bagian submenu ini terdapat 3 bagian, yaitu My Dashboard, Profile, dan Discover. Di halaman profile ini, user dapat mengedit dan mengolah data diri mereka, seperti menambahkan foto profil atau mengubah username, menambahkan nama depan, nama belakang, mengubah gender, lalu menambahkan tanggal lahir, dan menambahkan negara user. Kemudian user juga dapat menyimpan informasi pribadi mereka. Lalu kita beralih ke halaman Discover. Pada halaman ini akan ditampilkan sejumlah kategori tertentu, baik dari kategori yang umum, seperti fiction, fantasi, dan sebagainya. Kemudian juga terdapat kategori spesial seperti popular new releases atau rilisan terbaru yang sedang populer saat ini. Kemudian terdapat kategori Best Book of the Month atau buku-buku terbaik dalam bulan ini. User dapat mengakses buku-buku ini lebih lanjut untuk mendapatkan rekomendasi. Baik, sekian penjelasan dari kami. Kemudian user dapat melakukan sign out dari akun yang telah dimiliki. Baik, sekian aplikasi rekomendasi buku dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.